Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali saya bisa menjumpai kita semua pada pagi hari ini. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persatukan hati kita. Kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah ini. Terima kasih Bapa untuk anugerah yang indah yang diberikan pada kami pada hari ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, agar firman-Mu boleh menjadi rema di dalam hati kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu yang maha kudus. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini diambil dari kitab Daniel pasal 11 ayat 32. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Allah, di dalam Kristus Yesus kita mengenal istilah rayuan gombal. Nah, suatu rayuan yang berisikan janji-janji yang manis. Kenapa dikatakan gombal? Karena janji-janji itu kemudian tidak ditepati dan tidak menjadi suatu kenyataan. Ini dapat kita lihat dalam kampanye-kampanye politik misalnya. Mereka yang ingin dipilih membuat janji-janji yang manis kepada para pendukung mereka. Para pendukung mereka diberikan janji-janji akan misalnya contohnya bahwa rakyat akan diberikan makanan gratis, akan diberikan perumahan gratis misalnya, atau dengan DP yang sangat murah yang terjangkau oleh masyarakat yang upah minimumnya tidak sampai 3 juta misalnya yang dapat dibeli oleh rakyat kecil misalnya seperti itu ya. Supaya orang-orang tergiur dengan janji-janji itu. Lalu ternyata kemudian setelah mereka terpilih, janji-janji itu tidak terrealisasi atau tidak mereka laksanakan. Sehingga apa yang telah mereka sebutkan itu yang sudah ditelan bulat-bulat dipercayai oleh pendukung mereka, kemudian berlalu begitu saja. Nah, para pendukung yang mendengar janji-janji tadi sudah kena rayuan gombal, sudah tergiur oleh rayuan gombal sehingga memilih mereka. Setelah terpilih, satupun dari janji itu tidak ditepati. Itulah rayuan gombal. Dan pada masa Daniel, di pembuangan di Babel, ada banyak orang-orang muda Israel yang pintar dan cakap dan yang rupawan, yang gagah dirayu oleh para pejabat yang ada di Babel. Diberikan janji-janji manis, dirayu sedemikian rupa akan diberikan kedudukan yang tinggi asal saja mau menyembah Raja Nebukadnezar, asal saja mau menyembah patung ilah berhala mereka, asal saja mereka mau meninggalkan Tuhan Allah mereka. Tetapi para orang muda Daniel berkata,
umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Itu sebuah pernyataan iman, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Allah. Bagaimana dengan kita pada zaman now? Apakah kita sebagai orang Kristen masih tergiur dengan tawaran-tawaran, rayuan gombal, rayuan manis yang diberikan oleh orang-orang yang antikris? Demi jabatan, demi tahta, demi wanita, meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Allah, semudah itukah kita meninggalkan Tuhan? Ada banyak orang yang mudah meninggalkan Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus. Pindah imannya, kepercayaannya, hanya supaya dapat jabatan, dapat wanita atau pria yang dicintainya. Berlainan iman dengan dia, dapat tahta. Kenapa terjadi seperti itu? Karena tidak mengenal dengan sungguh Tuhan Allahnya di dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya orang yang mengenal Tuhannya akan tetap kuat di dalam iman percaya yang teguh kepada Kristus. Walau ada 1.100 sejuta tawaran-tawaran yang menggiurkan tahta, jabatan dan sebagainya, dia tidak akan meninggalkan imannya kepada Kristus Yesus. Sepahit apapun, sebesar apapun persoalan yang dihadapinya, dia akan tetap kuat dan teguh di dalam pengharapannya kepada Kristus Yesus. Karena dia berakar kuat dan mengimani dengan sungguh bahwa Tuhan yang dia sembah di dalam Kristus adalah Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat, dan yang akan pasti menolongnya. Dan penderitaan yang datang kepadanya dianggapnya sebagai suatu suatu hal yang akan membuat imannya semakin tangguh, supaya membuat dia tahan uji. Dia tidak akan cepat-cepat meninggalkan Tuhannya, sekalipun ada tawaran-tawaran yang menggiurkan. Kalau ada yang mengatakan pada masa Daniel, misalnya pada waktu itu, kamu akan diberikan jabatan sebagai pemimpin wilayah, apalagi pasukan perang ya misalnya. Lalu kemudian orang muda Israel itu misalnya dikatakan harus meninggalkan Tuhan Allah. Diberikan jabatan, diberikan rumah, diberikan para pegawai. Wah, diberikan limpah banyak harta. Tentu ada yang tergiur. Sama seperti kita sekarang misalnya di zaman now. Diberikan kemudahan-kemudahan jabatan, diberikan fasilitas, rumah, harta, dan sebagainya. Asal saja meninggalkan Tuhan Yesus. Apakah kita mau? Apakah semudah itu meninggalkan Tuhan kita? Tidak. Karena Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang berkuasa, yang dapat memberikan lebih daripada apa yang ditawarkan oleh dunia. Yang dapat memberikan lebih daripada apa yang ditawarkan kepada kita soal berkat yang berkelimpahan. Apalah itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan dapat memberikan kita lebih 100 kali lipat dari hal itu. Kesehatan, panjang umur, kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan, asal kita sungguh percaya. Tuhan yang kita puji dan sembah bukanlah Tuhan yang ingin kita ganti karena selera, bukan. Maksud saya, bukanlah Tuhan yang bisa kita ganti-ganti sesuai dengan selera kita.
Karena Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Karena itu kita tidak bisa memperlakukan Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus sesuai dengan selera kita. Kita mungkin pernah mendatangi satu restoran Bapak Ibu yang mengadakan promo yang menarik dengan mengatakan bayar suka-suka. Jadi kalau mau pesan dan makan apa saja boleh bayar sesuka kita. Misalnya contoh ya, sekeluarga kita memilih 5-6 jenis makanan yang tertera di menu dan masing-masing kita dapat memesan minuman yang berbeda. Selesai makan, saya berniat membayar makanan tersebut. Saya bisa bayar Rp1.000 bahkan Rp100 karena memang ketentuannya begitu. Nah, mungkin kita sempat tergoda ya untuk membayar suka-suka ya, jauh di bawah harga standar. Tetapi kita tidak mungkin atau ada saja yang tidak tergoda untuk membayar sesuai dengan harga yang wajar lah dia bayar. Nah, begitu Bapak Ibu Saudara-saudara. Setidaknya kita tidak merugikan si penjual tapi tetap dapat menikmati promonya. Di dalam kekristenan bisa terjadi hal yang serupa, yaitu iman yang suka-suka, iman yang hanya berdasarkan selera kita, sama seperti bayar suka-suka. Jadi kalau kita menemukan Yesus yang benar-benar sesuai selera kita, baru kita percaya. Kalau kita diberikan apa yang kita mau oleh Tuhan, baru kita sungguh percaya. Nah, kepercayaan atau iman bukanlah iman yang suka-suka, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita harus tahu bahwa kita tidak mengenal istilah bisa diperdaya oleh rayuan gombal dunia ini atau tawaran apa saja oleh dunia ini. Kita harus tetap teguh di dalam iman kita kepada Kristus, harus sungguh mengenal siapa Tuhan kita sehingga kita tetap kuat dan akan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mengenal Tuhan kita lebih mendalam lagi, lebih memahami lagi siapa Tuhan Yesus yang kita sembah. Mari berjalan bersama Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Mari bergaul karib dengan Tuhan. Mari mengenal isi hati Tuhan. Yang jelas Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang Maha Pengasih. Karena itu, sungguhlah beriman teguh kepada Kristus Yesus sebanyak dan sehebat apapun rayuan yang ditawarkan oleh dunia. Kita tidak akan pernah mau meninggalkan Tuhan kita demi tawaran-tawaran yang menggiurkan itu yang ditawarkan oleh dunia kepada kita. Karena kita umat yang mengenal Tuhan Allah di dalam Kristus, sehingga kita tetap kuat dan akan terus bertindak sebagai murid Yesus, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah iman kami semakin teguh kepadamu, ya Bapa. Tuhan Yesus, Kau memberi kekuatan kepada semua anak-anak-Mu, semua pengikut-Mu ya Bapa, ya Tuhan Yesus. Sehingga segala tawaran dunia ini, sekalipun sangat menggiurkan, tidak akan bisa menjatuhkan iman kami. Karena kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.